saya Arif Husaini. Saya tinggal di Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pekerjaan saya wira swasta. Untuk yang tepatnya saya sekarang melukis, terima lukis wajah, apapun jenis lukisan saya bisa terima kan, seperti pemandangan, gambar-gambar flora-fauna bisa saya. Kalau bakat saya dari kecil sebetulnya, cuma otodidak, nggak secara formal. Saya sekolah di seni atau di tempat kuliah lain, cuma otodidak, mengembangkan bakat sendiri. Awalnya iseng, kemudian dengan sudah 3 tahun kemarin saya mulai serius lagi kan. Dulunya sih di Bandung, saya dari 86 sampai 93 di Ciamplas Jin, sering lukis-lukis juga. Kemudian pulang ke sini. Kalau lukisan yang dibuat sih hampir ratusan ya, cuma nggak tepatnya bisa terhitung berapa ya. Itu ada yang pesanan, ada yang buat koleksi. Pesanan kebanyakan lukis wajah dari Bupati Bekasi, kemudian para camat Muara Gembong, kemudian Tambun Selatan pernah juga, camat Cikarang Timur, dan kepala desa, kemudian foto-foto keluarga. Bapak pernah pesanan dari Kalimantan Selatan pernah, kemudian dari Banjarmasin juga pernah, bahkan Banjarmasin itu Kapolsek Kota Banjarmasin pernah juga. Udah, diantaranya Pak Bupati waktu pameran tahun kemarin sebelum Covid ya, tahun 19 ya. Enggak, 2019 tahun berapa ya? 2019 pernah ikut pameran di stadion. Alhamdulillah waktu itu Pak Bupati sama istrinya saya lukis dan pesan dari Pak Camat Muara Gembong kalau nggak salah. Nah setelah itu baru ada yang menyusul, karena lihat dari pameran seperti Camat Tambun Selatan atau kepala desa ada juga yang pesan lukisan. Ya kembali lagi, kalau Bapak harga standar aja, maksudnya bukan seorang pelukis yang terkenal seperti kayak puluhan juta apa gitu kan. Tapi permasalahan kualitas ya insya Allah Bapak, ibarat begini, orang melukis wajah dan kebanyakan sudah yang beberapa pesan itu alhamdulillah cocok dan merasa mirip gitu kan. Nah kisaran harga biasanya Bapak terima itu per wajah 500.000, ukuran 60 kali 80 gitu kan, itu belum bingkai gitu kan. Kalau untuk keluarga nanti seandainya ada berapa anggota keluarga, ada 3 orang, 4 orang ya, nanti ada dispensasi harga lagi, bisa dikurangin kalau beberapa. Intinya kalau satu wajah saja itu patokannya hanya 500. Ini bahannya kanvas, catnya akrilik, kualitasnya ya seumur hidup lah gitu kan. Bukan di kertas, bukan kalau Bapak main cat akrilik gitu. Keinginan kan Bapak juga inginnya punya galeri gitu kan, seperti kayak di tempat ya arah-arah yang banyak kejangkau orang gitu kan, di tempat rame lah kasarnya. Ya kalau daerah Cikarang sih sepertinya seperti kayak di daerah Pemda, kemudian di perumahan Geraha gitu kan. Jadi agar orang tuh mengetahui, ya sebetulnya Bapak juga perkenalan melalui Facebook ada sih, cuman kan ingin secara offline itu orang bisa lihat gitu kan, lewat dan melihat karya Bapak gitu kan. Sampai saat ini Bapak memang belum punya tempat gitu kan. Paling ikut pernah pameran waktu 17 Agustus di Stadion Bekasi, pernah 1 kali. Ya sebenarnya kalau Bapak kan gini, bukannya serba bisa ya, tapi insya Allah satu contoh kayak hiasan dinding
Kalau soal lukis, apapun yang jenis bentuk lukisan ya insya Allah Bapak bisa. Wajah, pemandangan, atau yang lain-lain itu kan bisa. Kemudian seperti kayak aksesoris, kayak hiasan dinding, Bapak juga produksi juga. Yang penting ketika Bapak produk itu nggak pasaran dengan yang lain, sehingga peminatnya pun insya Allah mudah-mudahan kalau mereka tahu ya bisa berminat gitu. Kalau tahapan melukis itu memang, apalagi Bapak kan seorang otodidak, ya tentunya harus menggali, mencari dari, seandainya mungkin bagi orang yang sudah mahir apa, dan Bapak pun ya insya Allah bisa melukis orang langsung gitu kan. Tapi kalau ada pesanan, kalau Bapak sih untuk membuat orang puas gitu kan, tetap harus pakai grade gitu kan, pakai skala, agar karena lukisan itu sangat sensitif. Ketika jarak mata dengan hidung selisih 2 mili atau 1 mili, setengah mili pun mirip tapi tak sama. Kalau bisa Bapak berupaya ketika orang pesan mirip sama gitu aja gitu. Nah kemudian trik-trik untuk kualitas apa itu sangat banyak, dikasih vernis, anti jamur dan lain-lain. Bahkan kualitas ini bisa bertahan sampai anak cucu dan buyut beliau lah kalau yang pesannya gitu. Nggak seperti foto kan, kalau foto walaupun secanggih apapun kertas dicetak itu, apakah kena kaca, kena keringat apa suatu saat bisa pudar. Kalau lukisan enggak. Kalau buat Bapak sih memang ini sungguh luar biasa kalau corona ini dampaknya ya. Karena Bapak juga menyadari terkadang, satu contoh, corona itu sudah menyentuh berbagai hal ya, seperti ekonomi apa gitu kan. Satu contoh, ketika orang mau pesan lukisan juga mungkin sekarang sudah berpikir 2 kali gitu kan, dengan uang 500 sampai sekian atau lebih gitu kan, terkecuali orang banyak uang dan punya lebih barangkali kan. Jadi sekarang orang bilang kalau lukisan itu sebetulnya bukan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kalau menurut ukuran Bapak, lukisan itu adalah orang yang mencintai seni. Ya kasarnya mereka walaupun punya uang pas-pasan, ketika dia cinta seni ya insya Allah dia berani kan. Biarpun itu orang uangnya segudang banyak gitu, kalau memang nggak mencintai seni ya dia nggak berani dan tidak ada minat gitu kan. Ya intinya dengan corona ini ya, tapi tetap kita harus bersabar dan bersyukur. Sangat terpukul Bapak ini dari omset pemesan mengurang gitu kan, itu. Nah itulah Bapak sih introspeksi diri ya. Umur boleh katakan kalau Bapak mau orang udah lama nih, udah mendekati 60 tahun kan. Tentunya seperti teknologi digital gitu nggak bisa menguasai seperti anak-anak muda sekarang, anak atau dan yang lain-lain ya gitu kan. Ya tentunya Bapak juga perlu tuntunan kalau permasalahan digital kepada anak-anak sekarang kan gitu. Jadi bukan hanya umur saja tua, itu tentunya tentang teknologi bisa saja bukan bisa saja tertinggal kan, udah pasti kan, karena kebiasaan kita gitu kan dari umur-umur sekian ke sekian dengan kesibukan apa. Ya tentunya kalau Bapak sih untuk sementara hanya sekarang bisa menggunakan Facebook gitu kan, Instagram, itu pun yang paling aktif Bapak cuma hanya di Facebook. Itu aja untuk pemasarannya.